Number 1. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik ibu-ibu sekalian, hari ini kajian kita tentang masalah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid At-Taqwa, Masjid Taqwa, karena kita saat ini sudah berada di dalam bulan Sya'ban, maka artinya sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita akan membahas tarhib Ramadan atau motivasi, dorongan, semangat belajar tentang masalah ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami, kitab tentang masalah puasa. Ta'rifus Siyami, pengertian tentang puasa. Lughatan menurut bahasa. Mutlaqul imsak, yaitu menahan. Jadi yang namanya puasa itu menurut bahasa menahan. Apa saja yang ditahan. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Jadi yang ditahan itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran tentang masalah Maryam. Jadi Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani sawman falam ukallimal yawma nisyan. Ya. Falam ukallimal yawma insiyya. Sesungguhnya kata Maryam,
aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman, menahan dari berbicara pada satu hari. Nah, jadi kata-kata sauma di sini artinya menahan dari bercakap-cakap. Ai nazartu imsakan anil kalam, yaitu aku bernazar untuk menahan dari bercakap-cakap. Nah, itu arti saum atau siam. Itu menurut bahasa. Sementara menurut istilah wa syar'an al-imsaku an jami'il mutattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin mahsusatin. Nah, menurut istilah syarak dalam agama, kata-kata asyam atau saum itu diartikan dengan menahan dari semua. Jadi menahan dari semua yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, semua yang membatalkan itu ditahan. Mana yang membatalkan puasa? Nah, nanti kita lanjutkan. Jadi menahan dari yang membatalkan puasa mulai dari min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat-niat yang tertentu. Nah, jadi kalau kita ditanya orang, apa artinya puasa itu? Nah, jadi puasa itu dari segi bahasa menahan, ya, menahan. Nah, puasa dalam agama menahan sesuatu yang membatalkan. Nah, yang membatalkan itu nanti diuraikan lagi, seperti makan, minum, berhubungan suami istri. Nah, itu kan membatalkan puasa tuh. Nah, menahan itu namanya puasa. Dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, terbit fajar itu diatur lagi. Bukan matahari sudah terbit, bukan, tapi ada waktunya imsak, diatur lagi. Nah, dan tidak sekedar menahan, tapi juga dipasang niat. Ada juga orang menahan, tidak ada makan, tidak ada minum. Nah, itu orang Kristen juga bisa. Tak ada makan dia. Kenapa? Dia sekedar untuk diet saja. Nah, kan sementara puasa yang dimaksudkan itu biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Apa niatnya? Puasa wajib, apalagi puasa sunat dan lain sebagainya. Itu arti puasa menurut bahasa dan menurut istilah. Jelas sampai itu? Jelas ya? Nah, jadi kalau ditanya ibu-ibu kan, apa arti puasa? Puasa tidak ada makan, Pak. Tidak ada makan, orang Kristen itu tidak ada makan juga. Tidak ada makan mulai dari terbit fajar, Pak. Nah, harus lengkap. Kemudian al-aslu fihi, asal muasal puasa ini, perintahnya itu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini mulai pertama kali ayat ini diturunkan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, orang yang baru memeluk Islam ketika itu dipanggil. Nah, kita ini juga orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu asyam. Asyam itu artinya puasa. Jadi diwajibkan atas kamu puasa. Ya, diwajibkan. Kata-kata diwajibkan beda tidak dengan mewajibkan? Beda tak? Ya. Memasukkan dengan dimasukkan beda tak? Beda. Nah, saya kok memasukkan air. Memasukkan, saya yang memasukkan air. Kalau dimasukkan berarti saya kok dimasukkan ke situ. Sama juga kita. Jadi kita ini diwajibkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti orang-orang sebelum kamu, orang-orang sebelum kita umat Islam. Ya, agama-agama terdahulu. Ya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, umat Nabi yang lainnya itu. Ternyata mereka dulu sudah diwajibkan juga puasa. Nah, itu sudah diwajibkan juga puasa. Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Nah, puasa yang kita lakukan itu ternyata la'allakum supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, rupanya ujungnya itu tujuannya menjadikan kita orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kesimpulannya orang yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Dan orang yang bertakwa inilah sesungguhnya orang yang sudah dapat dipastikan akan masuk surga. Nah, kalau orang bertakwa, iyalah, itulah sebenarnya itu. Ya. Banyak sekali yang menjelaskan orang-orang bertakwa itulah yang masuk surga. Nah, makanya kita ini untuk menjadi orang bertakwa, salah satu metode caranya dengan menjalankan ibadah puasa. Tuh. Sudah itu waktu fardhihi. Waktu fardhihi. Furidha fi sanati tsaniyati minal hijrati. Nah, waktu fardunya, waktu wajibnya puasa itu furidha fi sanati tsaniyah, diwajibkan, mulai diwajibkannya puasa
Ramadan itu fisanatis saniyati pada tahun kedua. Pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrahnya Nabi. Nah, Nabi kan dari Mekah hijrah ke Madinah. Tahun pertama, tahun kedua Al-Quran ini turun mewajibkan orang-orang yang hijrah itu, yaitu fi syahri Sya'ban, di mana kewajiban itu dimulai ayatnya itu pada bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban nih, kita sekarang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini perintahnya melaksanakannya dalam bulan Ramadan. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa, wa alihi, dan keluarganya, ya. Tasi'a Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Kullaha nawaqis, itu puasanya kurang daripada 30, yaitu tis'atan wa isrina yauman, ya. Jadi semasa hidupnya Nabi dan para sahabat itu puasa, ya, kurang dari 30 hari, yaitu sebanyak 29 hari. Illa wahidan fakamilun, kecuali hanya sekali saja yang sempurna 30 hari. Kan sebulan 30 hari. Nah, Nabi itu puasa semasa hidupnya 29 hari, hanya satu kali 30 harinya. Nah, dapat rata-rata. Nah, kita di Indonesia ini puasa kadang 29 hari, kadang 30 hari, tergantung hasil keputusan pemerintah. Dalam hal ini Majelis Ulama melihat hilal, melihat bulan. Sudah masuk, berarti tanggal ini malamnya sudah nampak bulan, maka malam ini sholat tarawih, esok hari puasa. Begitu juga dengan hari raya Idul Fitri. Kalau sorenya biasanya sudah nampak bulan itu, sore sudah nampak. Nah, malamnya takbiran, esoknya sholat Idul Fitri. Nah, karena sore tidak nampak, bulannya tidak nampak, ya kan, di teropong-teropong tak nampak, ya. Karena hujan lebat, hari gelap, jadi bulannya tak nampak, tak muncul. Akhirnya karena tak muncul bulan, digenapkan menjadi 30 hari. Akhirnya